Oke, what's up semuanya? Kembali lagi di Bibi, bicara bisnis ala anak muda. Bicara bisnis. Oke, nah apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya, karena memang kasusnya lagi naik Omicron. Jadi gue harap teman-teman di rumah tetap stay safe, tetap jaga kondisi. Bener banget gak sih, Ca? Benar banget. Tapi seperti biasa untuk menemani hari teman-teman di rumah nih sambil jaga-jaga diri, kita hari ini bakal buka bicara bisnis dengan episode baru yaitu KPI atau Key Performance Index. Apa tuh, Van? Nah, sebenarnya kita sebelum ngomong KPI, dan itu tuh sebenarnya KPI ini sering banget dipakai sama perusahaan atau organisasi. Tapi untuk lebih detailnya, sebenarnya KPI ini bisa dibilang kayak kan namanya Key Performance Indicator ya. Jadi sebenarnya itu lebih ke nilai ukur sih, kan indikator, indeks ya, berarti berkaitan dengan nilai terukur yang menunjukkan sebenarnya seberapa efektif sih gitu kan suatu bisnis lo dalam mencapai tujuan utamanya gitu sih, kalau secara singkatnya tuh begitu gitu, Ca. Betul. Dan kenapa kita hari ini bahas KPI? Karena sebenarnya ya, terima kasih Gasani sudah mencarikan statistik ini ya. Yes. Jadi menurut Gecko Board, sebenarnya itu setengah dari pemilik small business itu gagal mengidentifikasi KPI-nya. Sedangkan kan kalau misalnya lu mau mencapai sesuatu target gitu, lu harus tahu KPI lu apa kan, supaya lu tahu apa yang lu mau kejar gitu. Tapi dari survei ini tuh kayak terbukti gitu kalau misalnya small business yang memantau KPI-nya secara reguler itu 2 kali lebih mampu untuk mencapai targetnya. Makanya penting banget untuk kita bisa tahu KPI dan gimana caranya menetapkannya. Gitu. Lanjut, Ivan. Nah, sebenarnya supaya lebih gampang gue kasih contohnya kali ya, karena nanti gue udah jelasin tuh kayak apa pengertian secara singkatnya tentang KPI itu apa. Terus sebenarnya berdasarkan yang disampaikan oleh Gasani nih, udah ada statistik yang menunjukkan bahwa penting banget kita untuk menggunakan KPI dalam mencapai tujuan utama kita. Contohnya nih, misalnya 90% pelanggan itu puas dengan produk baru kita. Bukan cuman pelanggan puas dengan produk, tapi KPI ini tuh harus bisa dibuat sesuai dengan kebutuhan bisnis lo. Kenapa? Bisa dicari dari segi marketing, finance, operasional, bahkan HR. Jadi kita bisa ngerti sebenarnya 90% pelanggan puas terhadap produk kita tuh puas dari sisi mananya sih? Terus apakah target-target yang kita capai, yang ingin kita capai itu tercapai atau enggak? Itu sebenarnya manfaat dari KPI. Betul, karena kan kita kalau misalnya nggak tahu kayak gitu, kita nggak tahu perintilan yang harus kita capai lah intinya kan ya. Betul banget. Dan kita nggak tahu juga harus improve di bagian mana. Makanya harus agak detail kalau misalnya KPI gitu. Oke, Pan, kita lanjut nih. Kita lanjut ke fungsi KPI di small business secara rinci. Kan tadi kan kita kasih contoh kan. Yes. Sekarang kita mungkin kasih yang lebih terstruktur kali ya. Mulai dari siapa dulu nih, Cak? Lo atau gue dulu nih? Mulai dari gue deh. Oke. Fungsi yang pertama itu jadi penyemangat kerja. Seperti yang tadi gue sempat sebut. Kalau misalnya kita nggak tahu target kita apa, kita nggak bakal tahu sampainya itu kapan dan gimana caranya gitu loh. Jadi ini tuh bisa jadi kayak penyemangat kerja. Jadi kayak kalian itu kerja itu ada tujuannya gitu. Kalau misalnya ketika di sini kita kerja itu tujuannya adalah untuk bisa menggapai anak-anak muda di Indonesia untuk bisa menjadi entrepreneur atau at least menghasilkan uang sampingan. Nah, itu adalah target kita gitu. Itu mimpi kita yang menjadikan kita semangat kerja. Nah, selain buat owner KPI-nya, itu harus distribusiin ke seluruh tim yang terlibat. Karena kan yang menjalankan bisnis itu nggak cuma ownernya sendiri, tapi harus seluruh tim. Makanya kenapa ketika itu juga bikin semacam weekly meeting itu untuk alignment di mana KPI kita minggu ini tuh seperti ini gitu. Jadi dengan adanya transparansi ini bisa membuat seluruh tim itu termotivasi untuk menggapai tujuan utama bersama-sama selayaknya organisasi. Mantap banget. Cak, tapi ini ada cerita lucu nih kemarin ya. Agak out of topic banget. Jadi kemarin gue berenang kan. Terus tiba-tiba ya namanya mama wajar dong ngingetin anak muda kalau misalnya dia berlebihan berat badan gitu kan. Terus si mama nih bilang, "Nyo, kamu coba dikurusin dong gitu. Ini buat kesehatan kamu, bukan buat kurus aja," gitu dia bilang. Kalau gitu coba deh ikutin pola makan kayak tante, misalnya dia bilang gitu. Pagi makan buah, siang sore makan seperti biasa, tapi malam jangan makan ya Nyo, dia bilang gitu. Terus dia bilang kayak,
ya udah kayaknya turun 1-2 kilo nggak apa-apa lah 1 bulan. Terus gue tuh refleks dong, gue bilang iya ya tante gitu, yang penting kita turun ya. Terus tantenya marah dong, bukan marah sih, tapi dia langsung kayak menyanggah gitu, kayak ya jangan gitu dong, harus punya target. Kalau nggak punya target kamu nggak harus tahu Nggak bakal tercapai. ya apa yang harus lo lakuin tuh, nggak bakal tahu. Terus gue pikir bener juga sih tante, ternyata memang KPI itu penting dalam segala hal, bukan hanya cuma di bisnis, tapi dalam kehidupan. Kalau kita punya target, kita bisa tentuin langkah-langkah seperti apa yang pengen kita lakuin. Gila bet, agak beda gitu tapi nyambung gitu loh emang. Tapi bener gitu, jadi kayak memang mencapai segala goal, kita tuh harus tahu goalnya dulu apa dan targetnya apa gitu. Yes, benar banget. Nah, kalau dari gue nih Cak, fungsi yang kedua tuh sebenarnya bisa untuk mengukur keefektivitasan dari performa kita. Selain kita tadi bisa tahu ya, jadi penyemangat kerja, tapi kalau misalnya kita punya KPI, itu bisa jadi untuk mengukur keefektifan dari performa bisnis kita. Kita bisa tahu apakah bisnis kita ini udah di jalan yang benar, asik, bukan kayak rohani ya, maksudnya jalan yang benar ataukah sudah sesuai dengan tujuan awal kita membuat bisnis atau sebagainya. Terus dengan adanya KPI ini ke depannya kita bisa punya data nih untuk mencari solusi. Misalnya nih, kalau marketing ya biasanya tuh ada kayak misalnya engagement rate-nya yang penting 5% gitu kan. Nah, ternyata dari bulan ini ternyata nggak sampai nih misalnya kayak gitu. Nah, berarti kita bisa bikin dong solusi. Oh, untuk mencapai sisanya tim marketing harus ngapain nih, tim sosial media harus melakukan apa gitu. Kalau misalnya kita nggak punya angka yang pasti, bingung ukurnya. Ya udah, yang penting kayaknya sih bulan ini 3% sih gitu. Terus yang ke depan mau berapa? Bingung. Terus solusinya apa? Apa yang kurang kan nggak ngerti kan. Jadi dengan adanya itu tuh bisa ngukur keefektifan. Terus yang selanjutnya apa nih, Cak? Oke, ya, yang ketiga adalah meskipun KPI itu membantu lu untuk menyukseskan bisnis lu, tapi dalam penerapan KPI itu juga harus tahu batasannya. Contohnya gini, misalnya lu bikin KPI tentang mendatangkan pelanggan baru, tapi gara-gara lu terlalu fokus untuk capai KPI itu, lu itu lupa untuk memelihara pelanggan lama lu. Jadi dampaknya pelanggan lama itu bisa pindah ke brand lain. Jadi gini loh, kalau misalnya lu bikin KPI, ada pentingnya untuk lu bikin itu per divisi, ya kan? Selain per divisi juga per faktor. Jadi contoh misal gini, oke kita harus menaikkan sales baru sebanyak 300 pieces gitu. Kita harus jual 300 piece jeans baru. Tapi lu jangan lupa juga customer retention-nya itu kayak gimana gitu. Jadi ada beberapa aspek yang lu harus pertimbangin gitu. Nggak bisa cuman kayak, oke, gue mau menambah konsumen baru sebanyak 300 biji. Tapi yang lainnya nggak lu capai gitu. Jadi kalian harus tahu dan coba pakai kacamata yang lebih luas dan juga bisa lihat helikopter view apa yang mau lu capai secara kolektif gitu. Jadi lu tahu kayak divisi ini perlu ini, divisi ini perlu ini gitu. Jadi kayak ada checklistnya. Lu harus mencapai 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Yes, mungkin gue sedikit tips lagi nih buat teman-teman ya. Buat KPI atau segala macam bisa pakai Trello. Gue pernah ngalamin sih pakai Trello untuk nge-track KPI-nya itu tuh jujur lebih gampang. Mungkin bisa nanti dicari aplikasi Trello, itu bisa ada di handphone, bisa ada di desktop gitu. Jadi itu sangat membantu buat teman-teman yang mengukur KPI dari masing-masing divisi gitu. Nah, tapi ngomongin balik ke yang lo bahas tadi, Cak. Sebenarnya gimana? Agak mengkhawatirkan ya kalau misalnya kita sampai salah bikin KPI gitu kan. Sampai akhirnya kalau misalnya kita salah jadi nggak kayak ngecerminin bisnis kita kayak gimana, lupa fungsi tujuan utama kita. Jadi itu bahaya banget, makanya kita harus bikin KPI yang benar ya kan. Nah, lanjut nih. Kalau kita udah tahu harus bikin KPI yang benar, kira-kira gimana sih caranya bikin KPI yang baik dan benar? Mungkin itu dari gue dulu ya supaya boleh set gitu, oke? Supaya nyambung ya. Iya, betul. Nah, yang pertama, kita tuh harus bikin KPI itu selaras sama tujuan utama bisnis lo. Lagi-lagi tuh gue sebut ulang-ulang harus sesuai dengan tujuan bisnis utama lo. Misalnya nih, kalau kita udah punya bisnis plan, kita kan udah punya nih, kita kan segala sesuatu perlu planning gitu ya. Itu lo bakal lebih gampang nih nge-breakdown tujuan-tujuan lo. Dan dari situ lo bisa bikin KPI di bagian-bagian punya dampak penting bisnis lo. Misalnya, kalau mau bikin bisnis A gitu ya, ternyata yang paling penting itu marketingnya atau misalnya operationalnya. Nah itu kalau di bisnis plan tuh bakal kelihatan karena ada mungkin
key activities yang bisa kita jadiin patokan gitu kan. Berarti dari key activities ini adalah poin-poin penting aktivitas yang ada di bisnis kita gitu. Berarti ini memang harus difokusin, harus punya KPI standar-standar tertentu yang pasti yang bisa untuk dikembangin di bisnis kita. Nah, kalau yang selanjutnya apa nih, Ca? Nah, yang kedua ini KPI yang lo harus buat itu SMART. Bukan pinter ya. Tapi SMART ini merupakan kependekan dari specific, measurable, attainable, realistic, dan time bound gitu. Jadi lu bisa nanya ke diri lu sendiri, apakah KPI yang lu buat itu termasuk dalam kriteria SMART atau belum gitu. Jadi ketiga lu bisa pakai parameter, misalnya lu punya KPI 20 pelanggan baru per bulan gitu misalnya. Kalau target itu tercapai, lu bisa tandain pakai warna hijau. Kalau di bulan depan lu cuman bisa dapat 15 pelanggan baru, berarti lu bisa warnain kuning deh. Karena artinya gagal tapi mendekati target gitu. Dan tanda merah kalau lu gagal total. Tujuannya apa untuk kalian bisa tahu ini gitu. Pertama, kalian perlu pakai SMART itu supaya apa? Supaya KPI kalian itu lebih mudah untuk dijangkau. Jadi kalau misalnya kita bikin KPI, contoh misal kita baru launch produk nih. Terus ekspektasi kita, padahal kita merek baru, kita ekspektasi kita bisa ngejual 1000 produk pertama. Memungkinkan bisa. Cuman mostly biasanya itu nggak sampai mencapai angka itu. Berarti kita harus realistis nih. Goal yang kita mau capai itu kita harus realistis, spesifik, dapat diukur, dapat digapai, realistis, dan time bound. Time bound itu apa? Time bound itu ada deadline-nya. Oke, dalam jangka waktu bulan ini, kayak gitu. Nah, yang kedua, kenapa kita harus menandai ini hijau, kuning, merah? Sebenarnya ini bisa pakai caranya teman-teman sendiri ya. Cuman, kenapa kita harus menandai? Supaya kita tahu, oke, ini kira-kira perlu gue evaluasi lebih lanjut nggak ya? Atau ini kira-kira perlu gue benerin nggak ya gitu. Jadi kayak sebenarnya kalau dari Katika sendiri, kita juga punya yang namanya KPI. A certain KPI, jadi sales-nya sekian, untuk ngejual kaos misalnya harus sekian. Apakah kurang mencapai? Kira-kira kalau misalnya kurang mencapai, udah kejual berapa? Nah, gimana caranya kita bisa menjual itu lebih lagi gitu. Jadi kalau misalnya udah kuning, berarti misalnya, target kita nggak tercapai, tapi udah dikit tercapai gitu ya. Berarti kita itu harus evaluasi, berarti selama ini yang kita lakukan itu sebenarnya benar. Kira-kira apa yang perlu ditambahkan untuk mencapai itu. Jadi kalian harus tahu kayak level pencapaian kalian tuh apa aja, hijau, kuning, merah, supaya kalian tahu kayak, ini harus ini harus ini harus ini nanti. Jadi evaluasinya lebih gampang gitu. Gila ya, jadi kayak lampu merah ya, merah, kuning, hijau. Kayak merah waktunya berhenti. Nah bener Cak, kalau merah itu waktunya kita berhenti buat kita cari solusi yang terbaik. Kalau kuning waktunya kita pelan-pelan untuk telaah nih kira-kira bagus mana atau misalnya apa yang kurang, tapi pelan-pelan. Kalau hijau jalan terus gitu kan sebenarnya. Nah tapi bener banget sih, selain ada yang pertama, yang kedua yang kita udah sampein, penting banget kalau udah ada KPI jangan lupa dipantau. Buat apa udah punya KPI yang baik dan benar tapi nggak pernah dipantau. Nah, seperti yang disampaikan di awal tadi bahwa menunjukkan penting banget nih. Kalau small business yang memantau KPI secara reguler, 2 kali lebih mampu mencapai targetnya. Jadi kalau teman-teman nih rajin dan rutin untuk melakukan pemantauan nih terhadap KPI-nya, itu bakalan bagus banget. Misalnya nih, kalau di tengah-tengah waktu teman-teman lihat, wah ternyata masih jauh banget ya. Untuk capai target dari KPI itu. Nah, teman-teman tuh bisa identifikasi masalahnya, terus di tengah jalan ini bisa bikin solusi atau strategi baru supaya bisa ngejar ketinggalan itu. Bukan berarti strategi yang awal salah ya, mungkin eksternal faktor yang lain itu muncul di tengah-tengah perjalanan. Misalnya kayak kita udah punya target nih selama 1 tahun, tiba-tiba kita nggak tahu nih, tiba-tiba ada pandemi. Nah dari situ waktunya kita pantau, ternyata ada pandemi, maka harus ada strategi baru yang kita buat supaya bisa achieve target itu. Misalnya perubahan, ternyata harusnya ini nggak cocok nih. Gue harus bikin strategi ini online karena di pandemi ini orang nggak ke offline store, misalnya kayak gitu. Nah itu strategi-strategi yang kita butuhin dan akan muncul ketika kita mantau KPI itu. Terus gimana nih Kak? Nah, tapi kalau lu gagal terus nih, mungkin bisa jadi KPI yang lu buat itu nggak relevan. Jadi jangan salahin diri terus gitu. Coba lu evaluasi KPI yang lu tetapkan gitu. Coba diperhalus lagi misalnya dari segi angka yang masih mungkin lu capai gitu. Jadi kayak jangan pressure diri lu untuk kayak mencapai 500 dalam sekarang gitu, detik ini. Itu kan agak susah. Jadi kayak coba
tone it down a bit. Dari sana lu tahu gimana caranya untuk mencapai angka ini, nanti lu naikin targetnya untuk bulan depan kayak gitu. Jadi nggak semua harus lu brek gitu di maksudnya di bulan sekarang gitu. Oke, Van. Banget ya ngobrol hari ini cus gitu ya kayak teman-teman. Semoga kebantu karena penting banget untuk mengukur bisnis kita seperti apa adanya KPI. Itu dari gue, Bibi Ivan, dan partner gue ada Bibi. Dan gue Bibi Ica. Dan sampai jumpa di the next Bicara Bisnis. Bye-bye. Bye-bye.